Ada yang memiliki pendapat berbeda? Ibu jawab saja ya. Alur yang terdapat dalam trailer Dilan 1990 itu alurnya adalah alur maju. Kenapa? Karena dia menceritakan dari awal dia kenal dengan Dilan, sampai akhirnya dia jadian, sampai akhirnya ceritanya sepanjang dia jadian itu bagaimana. Itu makanya alurnya namanya alurnya maju. Kalau yang namanya alur mundur berarti si Milan dan Milea itu dia tidak masih masa waktu SMA ketika bercerita ini, mungkin dia sudah bekerja atau sudah menikah gitu misalnya, baru dia menceritakan ketika dia SMA, ketika dia jadian, ketika pertama kali dia bertemu, itu namanya alurnya mundur. Karena dia menceritakan masa lalunya dia. Walaupun ini tahunnya 1990, di setting ceritanya kan dia itu tahun 1990, tidak di tahun 2020, tapi menceritakan 1990 enggak. Dia tidak ada yang sekarang, kehidupannya sekarang dia enggak ada. Ini menceritakan ketika tahun 1990 dia ketemu dengan Milea dan Dilan, kemudian dia jadian dan hubungannya bagaimana. Berarti itu alurnya namanya maju. Kalau yang namanya alur campuran, pertama misalnya maju dulu atau mundur dulu, kemudian ada majunya. Kalau maju dulu, kemudian akhirnya mundur lagi, kemudian maju lagi. Itu namanya alurnya campuran. Kalau dalam trailer ini, alurnya itu adalah alur maju, karena dia tidak ada menceritakan masa lalunya dia. Tapi dia menceritakan ketika tahun 1990 itu. Sampailah dia jadian, sampai dia bagaimana hubungannya ketika pacaran itu. Jadi, itu alurnya maju. Kalau Dilan dan Milea itu misalnya ketika dia sudah menikah, ketika dia sudah punya anak, kemudian dia menceritakan kembali masa lalunya, itu namanya alurnya mundur. Kalau yang dalam cerita ini kan tidak ada dia terakhirnya sebagai apa? Kan tetap sebagai siswa SMA. Jadi itu alurnya alur maju. Dia tidak ada menceritakan masa lalunya. Sudah? Itu alur. Berikutnya. Setting. Nah, setting atau latar. Silakan yang ingin menjawab, ada setting atau latar apa saja yang ada di trailer Dilan ini. Silakan angkat tangannya. Sedikit-sedikit saja, nggak usah semuanya juga nggak apa-apa. Ayo, yang mau menjawab silakan angkat tangannya. Kita punya waktu lagi sebentar. Oke, silakan Yulia Stuti. Dimulai dari latar apa saja boleh. Untuk latar tempatnya itu beratar tahun 1990. Itu latar tempat? Latar waktu. Oke, latar waktu. Oke, latar waktu saja dulu. Lagi. Kemudian Ada waktu lagi? itu saja yang saya dapat, Bu. Untuk latar tempat baru ada lagi. Oke, latar tempat deh. Untuk latar tempat itu ada di sekolah, kemudian rumahnya Dilan, rumahnya Milea, kemudian warung Bu EM. Oke, di kantin ya. Iya, di kantin. Lagi? Ada lagi? Di jalan? Di Jalan Bandung, cuman untuk spesifik tempatnya itu nggak diceritakan. Lagi, ada lagi. Yang malam hari itu. Di minimarket atau supermarket apa namanya? Ada yang baca tulisannya? Kurang gini sih, Sabu. Oke, kurang teliti ya. Itu Ya. ada namanya swalayannya Trina gitu kan, di tulisannya tadi ada. Oke. Latar waktunya tepatnya 22 Desember 1990 ketika dia jadian, kemudian ada di pagi hari ketika dia sekolah, siang hari ketika dia masih di sekolah, pulang sekolah itu kan masih siang, kemudian malam hari ketika dia itu geng motornya itu mau nyerang tuh.
Ini Akhirnya malam ketemu hari. juga sama Cemburu. Dia, Ini malam hari juga. ada apa mas? Ya. Apa sih? Ya, Aku nggak mau ketemu kamu lagi. geng motor. Mereka juga pasti sholat pada Nah, waktu ini ujian siang, praktek dia agama. pulang sekolah. Cium jangan. Siang hari Bandung juga. mas sekarang menyenangkan ya. Pelan tuh kayak. Boleh. Agama. Latar waktu Pak Gaul sudah. Sekarang latar suasana. Nah, ketika ini suasananya bagaimana? Suasananya ada sedihnya si Milea, ada keselnya dari si ini suasananya tegang itu kan dia mau apa sih namanya menyerang gitu geng motornya. Kemudian ada sedihnya juga ketika Milea nangis pasti sedih. Oke, itu suasana. Nah sekarang tokoh dan penokohannya sudah jelas ya. Kalau tokoh, Ibu yakin kalian sudah tahu. Nah, sekarang penokohannya. Bagaimana cara pengarang menggambarkan penokohannya? Secara analitik atau secara dramatik? Silahkan angkat tangannya. Kayak waktunya hampir habis. Silahkan lagi sekali. Oke, Ibu saja yang menjelaskan ya. Penggambaran penokohannya atau karakter itu secara dramatik. Pengarang tidak langsung menceritakan setiap tokoh itu bagaimana karakternya, tapi diceritakan melalui dialognya, melalui perbuatannya. Berarti itu secara dramatik. Nah, sudut pandang yang dipergunakan dalam trailer ini adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Pelaku utamanya kan Dilan dan Milea. Jadi si Milea lah yang sebagai tokoh akunya. Jadi dialah yang menceritakan. Berarti itu namanya sudut pandang orang pertama yang menceritakan dia dan Dilan. Jadi itu namanya sudut pandang orang pertama pelaku utama. Oke, waktunya sudah habis. Jadi Ibu tutup untuk pagi hari ini. Nanti Ibu kita lanjutkan untuk ininya, menganalisis kebahasaannya. Untuk sekarang, Ibu akan simpulkan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menganalisis isi dari novel atau film. Jadi ada 6 poin. Yang pertama tema, alur, latar, kemudian sudut pandang, ada tokoh dan penokohan, dan terakhir adalah amanat. Amanat belum kita sampaikan, nanti mungkin pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan pada pagi hari ini, Ibu akhiri sampai di sini dengan Parami Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Ingat.
Tes. Selamat pagi, anak kelas 12 semua. Om Swastiastu. Jadi mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat untuk pagi hari ini. Ya, jadi hari ini untuk mata pelajaran reception, ya kita akan mempersiapkan diri, mungkin seperti yang sudah diumumkan lewat grup Telegram. Itu untuk persiapan pra-UKK. Jadi kita akan juga membahas di sini terkait dengan pra-UKK juga, khususnya di bagian reception, yaitu menyediakan layanan akomodasi reception khususnya inline check-in, walk-in guest. Jadi anak-anak kelas 12 semua, di pembahasan sebelumnya itu sudah sampai di prosedurnya, ya, bagaimana prosedur menangani check-in, walk-in guest, ya, mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap akhir, tidak hanya sampai di magic word atau mengucapkan salam penutup, tapi juga masih dilanjutkan dengan pengisian form yang lain. Ya, jadi anak-anak semua, untuk persiapan pra-UKK juga ini ya. Jadi hari ini kita akan fokus membahas terkait dengan prosedurnya sudah waktu ini. Itu selain itu kita juga akan membahas mengenai formulir yang akan digunakan. Karena ini juga menjadi salah satu elemen penting dalam pelaksanaan UKK nanti. Ya, seperti yang kalian ketahui kalau di reception itu waktunya juga lumayan lama jika dalam pelaksanaan UKK di sini ya, Pak garis bawahi. Ya, jadi kenapa lumayan lama? Selain nanti kalian melakukan percakapan dengan tamu, itu nanti kalian juga akan mengisi formulir. Ya, formulirnya juga lumayan banyak dan banyak data yang harus kalian isi di sini. Ya. Jadi sebelum lanjut terkait dengan prosedurnya, mungkin ada yang masih belum dipahami, bisa raise hand ya. Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Ini untuk step by step atau SOP atau langkah kerja ini akan Pak berikan nanti ya ke kalian, mungkin dalam bentuk PDF atau Word, biar bisa atau mudah kalian pelajari di rumah. Ya, mungkin ada yang kurang jelas terkait dengan prosedurnya. Ya, Pak tampilkan kembali. Silakan bisa raise hand ya. Apakah itu dari ungkapan yang harus digunakan? Oke, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terkait dengan step by step-nya. Karena nanti kita melaksanakan UKK itu berdasarkan SOP yang berlaku di sekolah. Jadi kita sesuaikan juga nanti SOP-nya, step by step-nya. Ya, jika ada yang kurang jelas terkait dengan prosedurnya, boleh ditanyakan. Oke.
Ini untuk step by step-nya itu lumayan banyak ya. Ya, reception memang paling banyak dia untuk langkah kerjanya dibandingkan section yang lain di Departemen Front Office. Baik, nanti jika ada pertanyaan terkait dengan prosedur, bisa resen ya, bisa langsung ditanyakan. Sekarang kita akan masuk ke pengisian formulir yang akan digunakan untuk menangani tamu check-in. Apa saja itu persiapan formnya? Ya, ini masih di tahap persiapan. Oke. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa resen ya. Ya. Baik, formulir menangani tamu check-in atau handling check-in ya. Jadi untuk formulirnya itu lumayan banyak di sini. Ya, seperti yang kalian lihat di sini sekilas, ya yang mungkin paling sering kalian lihat itu adalah registration form. Ya, seperti ini. Terus ada guest card, breakfast coupon, dan lain sebagainya. Oke. Jadi nanti kalau dilihat dari pengalaman sebelumnya, itu untuk formulirnya yang digunakan, kalau tidak salah itu ada 5 saja untuk formnya, formulir yang digunakan. Untuk sekarang apakah akan ditambah atau mungkin tetap atau bahkan dikurangi. Ya, oke. Untuk formulir check-in kita akan bahas di sini satu persatu, termasuk juga nanti dengan contoh pengisiannya. Oke. Sepertinya ini sudah sering kalian lihat terkait dengan formnya. Ya, ini kurang lebih ada beberapa formulir yang digunakan pada saat check-in. Ya, mulai dari registration form sampai terakhir di individual guest bill. Oke. Ini form-form yang akan kita bahas untuk hari ini. Baik, kita langsung mulai ke formulir yang pertama. Itu registration form. Ada yang bisa memberikan penjelasan terkait dengan registration form ya? Apakah itu pengertian ataupun pengisiannya? Oke, siapa tahu nanti pada saat pelaksana UKK ditanyakan fungsi formnya apa. Setelah itu Pak jelaskan sedikit cara pengisian. Siapa tahu seperti itu. Saya bisa menjelaskan terkait dengan registration form. Fungsinya apa? Karena ini form pertama yang kalian berikan ke tamu. Kalau ada yang bisa silakan raise hand-nya. Oke, yang pertama di sini adalah Sugi. Silakan Sugi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Jadi, registration form itu merupakan formulir yang digunakan untuk mendata tamu. Di dalam registration form itu dilengkapi dengan identitas tamu. Oke. Dan fungsinya untuk mendata diri tamu. Seperti itu. Baik, terima kasih. Jawaban dari Sugi. Ya, untuk mendata informasi tamu yang menginap atau mendapatkan informasi mengenai identitas tamu yang menginap. Ya, itu formulir pendaftaran atau registration form. Terkadang ada juga yang disebut dengan registration card. Jadi hampir mirip ya. Oke, itu untuk pengertiannya Pak rasa tidak ada masalah. Karena nanti yang penting itu juga adalah pengisiannya. Ya, ini pengertian dari registration form. Jadi nanti Pak akan berikan salah satu contoh registration form yang sudah diisi. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, biar nanti pada saat penulisan tidak ada yang salah. Karena ini formnya akan ditandatangani juga oleh tamu.
Oke. Ini untuk pengertiannya sudah terlihat jelas di slide, yaitu formulir yang digunakan untuk mendaftarkan tamu pada saat check-in. Ya, formulir ini berisikan informasi penting terkait identitas tamu dan ketentuan menginap. Jadi itu pengertian dari registration form. Ya, jadi kalian harus tahu dulu fungsinya. Ya, siapa tahu nanti ditanyakan fungsi formnya apa, kenapa perlu memberikan form ini, kalau tidak diberikan bagaimana. Jadi kalian harus tahu itu. Oke. Jadi ini formulir yang digunakan pada saat check-in. Baik, selanjutnya itu terkait dengan contoh registration form yang sudah diisi. Bisa kalian lihat ya, mulai dari last name sampai di tanda tangan front clerk-nya, ini sudah diisi. Bisa kalian lihat dulu sebentar, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan Pak tanyakan mengenai ini. Oke, the last name, nationality, sampai yang terakhir. Silakan. Bisa dibaca dulu sebentar. Baik, anak-anak semua. Dari formulir ini, ada yang bisa menceritakan sedikit tentang form ini? Ada yang mau menceritakan atau mendeskripsikan ya formulir ini? Ada yang mau mencoba? Silakan, raise hand. Coba deskripsikan formulir ini. Jadi registration form ini diisi oleh tamu atas nama ini dan lain sebagainya. Jumlah yang menginap, setelah itu asal dan lain sebagainya. Ada yang mau mencoba untuk mendeskripsikannya? Nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Baik, selain Sugi, mungkin ada yang lain ya? Ya, karena ini masih pagi, kalian belum panas juga. Oke. Coba coba Lisa Cynthia Dewi. Silakan Lisa. Please press unmute. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Lisa, silakan. Itu nama tamunya Robert Atkinson. First name-nya Robert dan last name-nya Atkinson. Kebangsaannya USA. Kemudian dia itu male, cowok. Date of birth-nya 1 Januari 1981. Kemudian alamat rumahnya di New York, USA. Kemudian nomor teleponnya 081 234 567 890. Kemudian nomor paspornya CO 300 4964. Kemudian occupation atau pekerjaannya dokter. Kemudian date of issue atau tanggal pembuatan pasportnya 30 November 2009 dan date of expiry atau tanggal expired paspornya tanggal 29 November 2020. Kemudian destinasi selanjutnya yang akan dia kunjungi yaitu ke Kuta. Kemudian purpose of visit-nya itu dia turis. Dia tamu yang walk-in guest. Kemudian nomor kamarnya 205. Harga kamar per malamnya itu 1 juta. Tanggal kedatangannya 2 Februari 2020 dan tanggal keberangkatannya 5 Februari 2020. Kemudian pembayarannya itu personal account, yaitu dengan cash, depositnya 1 juta rupiah. Dan front clerk-nya itu Mr. Putra. Baik,
terima kasih banyak untuk Lisa. Ya, jadi itu sedikit deskripsi yang disampaikan, atau lumayan banyak ya, karena ini pengisiannya juga lumayan. Deskripsi tentang registration form-nya. Jadi ini disesuaikan juga dengan soal UKK waktu ini. Jadi seperti ini pengisiannya lengkap. Jadi mulai dari nama tamu, setelah itu di sini juga ada male and female, jangan sampai salah pengisiannya. Ada juga yang dicentang. Untuk cari aman bisa kalian pakai juga angka di sini ya, male-nya berapa orang, boleh diisi angka. Kalau kalian centang saja, mungkin tamunya lebih dari 1. Ya. Boleh diisi angka di sini untuk memudahkan kalian. Kalau tamunya 1 orang, dicentang sih tidak masalah. Oke, sudah. Setelah itu ada alamat, setelah itu telepon dan paspor. Ya, baik. Sebelum lanjut ke pengisian form ini, jadi Pak tanyakan ke kalian sekarang, sesuai dengan prosedur kemarin. Nanti yang bisa coba raise hand. Pada saat tamu mengisi registration form, apakah yang dilakukan oleh seorang resepsionis? Apakah hanya diam atau ada melakukan hal yang lain? Oke, ada yang bisa? Apa yang dilakukan oleh resepsionis selama atau sambil menunggu tamu melengkapi registration form? Oke, terkadang ini juga muncul di interview ya, pada saat UKK. Karena siswa itu ada yang diam, ada yang melakukan aktivitas yang lain. Oke, yang mana yang benar seharusnya? Oke, ada yang coba menjawab? Ya, oke, coba Ika dan Loli ya. Coba Ika dulu. Ya, silakan Ika. Pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Silakan. Oleh petugas reception saat tamu mengisi form, yaitu meminjam paspor tamu untuk. Halo Ika. Halo Pak. Ya, coba diulang lagi sekali. Meminjam paspor tamu. Setelah itu? Untuk di copy. Untuk di copy. Oke. Iya. Segitu saja Ika? Iya. Oke, terima kasih Ika. Ada jawaban yang lain dari siswa yang lain? Boleh? Jawaban Ika itu adalah meminjam paspor tamu. Ya, untuk difotokopi. Atau disalin ya, bahasa Indonesianya. Oke. Apakah ada hal yang lain yang bisa dilakukan oleh resepsionis selain meminjam paspor tamu? Apakah mungkin ada melengkapi form yang lain yang bisa diisi? Ya, oke, coba Loli. Loli Prasintia, silakan Loli. Pagi Pak. Ya, selamat pagi Loli, silakan. Selama tamu mengisi registration form, seorang resepsionis juga membuat breakfast coupon, mengisi cash receipt sama guest card. Oke. Baik, terima kasih Loli atas jawabannya. Ya, 2 jawaban yang tepat dari Ika dan juga Loli ya. Jadi sambil mengisi ya, atau tamunya ketika mengisi registration form, biar kalian tidak diam saja, biar efektif juga waktu kalian. Ya, bisa kalian melakukan aktivitas, yaitu salah satunya itu wajib meminjam paspor tamu untuk melengkapi data yang nantinya tidak diisi oleh tamu. Oke, karena nanti tamu kan apalagi dia baru check-in, apalagi walk-in guest, dia capek, yang diisi datanya mungkin hanya nama. Mungkin nama dan jumlah orang yang menginap. Itu saja mungkin yang diisi. Ya, jadi untuk data yang lain nanti akan di-backup oleh fotokopi paspor yang sudah kalian pinjam tadi untuk disalin atau difotokopi, di copy paspor tamunya. Jadi untuk jaga-jaga. Jadi kalian punya 2 di sini untuk backup data tamu. Oke, jika tidak ada paspor ya boleh
pakai ID card, kartu identitasnya. Jika domestik boleh menggunakan KTP juga. Oke. Terus ada date of issue dan date of expire. Ya, tanggal diterbitkan dan tanggal berakhirnya satu paspor. Ya, kapan itu batasnya? Itu jarang tamu mengisi biasanya, ya. Terus occupation dan lain sebagainya, purpose of visit juga. Ya, jika nanti ada beberapa data yang tidak diisi oleh tamu, misalnya what about your phone number? Oke, ini tamunya opsional ya, boleh mengisi, boleh tidak. Yang penting itu kalian sudah meminjam paspor tamu sebagai identitasnya, alamat dan lain sebagainya juga sudah ada di sana. Ya, di purpose of visit, ya, ya turis biasanya kalau other ini bisa dicentang juga jika dia mempunyai tujuan lain selain bisnis atau hanya jalan-jalan ataupun yang lain. Othernya misalnya dia datang itu tujuannya untuk berobat. Ya, ini di other mungkin dicentang oleh tamunya. Oke. Setelah itu di sini kan juga karena terkait dengan harga ya. Oke, di sini sebelum kita masuk ke form yang lain, karena ini formnya sangat penting, soalnya registration form nggak boleh salah pengisiannya. Di sini kan bisa kalian lihat di slide itu ada payment, P per A, personal account, depositnya 1 juta. Jadi seperti yang kalian ketahui, kita di sekolah menerapkan minimal harga kamar 1 malam sebelum tamu bisa menginap. Jadi karena harga kamarnya 1 juta per malam, 1 juta rupiah, jadi minimal dia harus bayar segitu. Oke. Bagaimana cara kalian menjelaskan ke tamunya mengenai ini ya? Ada yang bisa ya? Oke, bagaimana cara kalian menjelaskan? Mana harus membayar minimal harga kamar 1 malam sebelum tinggal di hotel kami atau sebelum menginap di hotel kami. Oke, ada yang bisa memberikan contoh penjelasannya atau ungkapannya ya? Oke. Itu kalimatnya harus benar, soalnya nggak boleh salah penyusunan kalimatnya di sana. Ada yang mau mencoba? Silakan. Apa yang kalian bilang di sini ya? Sebelum Anda menginap di hotel kami, Anda membayar harga kamar untuk 1 malam. Excuse me, Mr. Atkinson. Before you stay in our hotel, you must pay a deposit, the room rate per one night. Ada yang bilang seperti itu. The deposit is the room rate per one night atau per night ya, per one night jadi. Itu juga perlu dijelaskan kata biar nggak salah nanti. Oke, harga kamar, nomor kamar, ya berapa lama tamu menginap. Baik, sebelum nanti kalian meminta tanda tangan dari tamu, itu ada namanya repetition atau konfirmasi kembali atau pengulangan apa yang sudah dilengkapi oleh tamu. Dari registration form ini, ada yang bisa mencoba untuk merepeat form pendaftaran dari tamu. Ada yang bisa merepeat ini bagaimana caranya sebelum meminta tamu untuk tanda tangan. Jadi sebelum tanda tangan, tamu harus mendapatkan konfirmasi terkait pendaftarannya. Kalian yang melakukan itu biar nggak salah. Apa saja yang perlu di-repeat? Ada yang bisa memberikan contohnya? Yuk, silakan dicoba. Oke, Ika Wahini lagi. Silakan Ika.
Lagi Pak. Ya, selamat pagi, silakan. Untuk pengulangan, excuse me, Mr. Robert. I want to confirm your reservation. Your name is Robert Atkinson. You stay with us from 2 February 2020 until 5 February 2020. For the room rate is 1 million for one night. And your next destination go to Kuta. Itu. Baik, itu saja. Ika? Ya. Ya, Ya. terima kasih. Ya. Mungkin ada yang mau mencoba lagi? Ya, Sugi sekarang. Silakan Sugi. Setelah itu Yulia iya, Stuti ya. Yuk, silakan Sugi. Alright, excuse me, Mr. Robert. So I will repeat your registration. Your registration under the name Robert Atkinson, and your nationality is USA. And you will stay here for 3 nights, start for 2nd of February 2020 until 5 February 2020. And for the room rate is 1 million per one night, and you already paid 1 million as a deposit by cash. And next your destination Kuta, and your room number 205, and you stay here just only for one person. Is that correct? Oke. Terima kasih Sugi. Ya. Oke, coba Yulia Stuti sekarang. Oke, silakan Yulia Stuti. Baik, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya, silakan Yuli. Alright, excuse me, Mr. Robert. I will confirm your registration. Your full name is Robert Atkinson, and you has stay with us 3 nights, start from 2 February 2020 until 5 February 2020, and for the room rate is 1 million rupiah per night, and you have paid one night as a deposit 1 million rupiah by cash, and your room number is 205, and your next destination is Kuta. Is that correct? Okay. That's all. Thank you Yuli. Baik, anak-anak semua, jadi untuk confirm di registrasi atau formulir pendaftaran ini, ya jadi yang perlu kalian repeat, ya seperti tadi sudah disampaikan, nama, itu penting. Setelah itu nomor kamar, berapa malam menginap, terus jenis kamarnya meskipun tidak ada di sini, boleh disebutkan juga. Jumlah yang menginap, setelah itu pembayarannya. Ya, itu sudah disampaikan. Jadi apa yang kalian sampaikan tadi benar semua ya. Repetitionnya atau confirmnya boleh. Seperti itu untuk penyusunan kalimatnya. Ya, setelah itu baru kalian minta tanda tangan dari tamunya atau minta tamu tanda tangan. Oke. Di mana tamu tanda tangan, tunjuk di sana, berikan juga pulpen. Perhatikan juga itu. Baik, itu untuk registration form saja. Jadi ini seharusnya akan lebih efektif jika nanti bisa praktek. Ya, karena ini pengisian atau penulisan form soalnya. Jadi jika kita bahas teori saja itu kurang optimal ya. Ya, ini baru satu formulir. Jadi Pak akan bahas form yang inti-inti saja, kurang lebih ada 5 nanti ya. Kita masuk ke form yang kedua, itu guest card. Ya, seperti yang sudah kalian ketahui, jika pengisian registration formnya sudah lengkap, form yang lain tinggal mengikuti saja. Ya, contohnya guest card seperti ini. Ya, untuk kartu identitas tamu selama menginap di hotel.
Ya, itu fungsinya sudah kalian ketahui ya, seperti namanya guest card, kartu tamu. Ini contoh guest card ya, bisa kalian lihat. Ini Pak sesuaikan dengan registration form yang tadi juga, mulai dari nama tamu, setelah itu nomor kamar, harga yang ditulis di sini adalah harga kamar per malam, dilengkapi juga dengan mata uang yang kalian pakai biar nggak bingung, terus arrival departure-nya. Ya, jadi nanti dalam penulisan tanggal harus konsisten ya. Jadi seperti ini di check-in ya, tanggal, bulan, tahun. Jadi bulannya disingkat terus dia. Jadi biar sama. Kalau kalian mau pakai ada tanda slash-nya atau garis miringnya di sini boleh. 2 garis miring 2020 boleh seperti itu. Atau mungkin bulannya duluan boleh, silakan. Yang penting konsisten saja. Di sini disingkat bulannya, di bawahnya tidak, itu tidak bagus. Oke. Ini tidak ada masalah untuk guest card, tidak terlalu banyak juga pengisiannya. Ya, ini yang formulir yang selanjutnya. Breakfast coupon. Baik, breakfast coupon ini kalian berikan kepada tamu, ya. Pengisiannya juga tidak terlalu banyak. Ini contoh pengisiannya. Nomornya di atas ini ya 2 facts, jadi jumlah orangnya. Setelah itu name-nya, Atkinson, date-nya. Date ini sama artinya dengan valid on ya. Jadi valid on, berlaku sampai kapan. Jadi mungkin karena tamunya ini pagi datangnya, jadi langsung dapat ya breakfast. Dari tanggal 2 jadinya. Tapi biasanya 1 hari setelah check-in ya. Oke, grup good kosong. Baik. Sebelum lanjut, pada saat kalian memberikan breakfast coupon ini, apa atau contoh kalimatnya bagaimana ya? Ada yang bisa? Biar nggak salah nanti. Biar nggak this is breakfast coupon. Biar nggak gitu aja. Kurang bagus, this is guest card. Tidak boleh seperti itu, harus ada penjelasan ke tamunya. Ada lagi yang lain mau mencoba untuk menjawab selain Ika? Untuk breakfast coupon, selain Yuli, ada lagi yang lain? Oke, coba Artini sekarang. Silakan Artini. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, silakan. Contoh pengungkapnya itu seperti this is your breakfast coupon. If you want to take breakfast, you can just go to the restaurant and give this coupon to waiter or waitress in our restaurant. Baik, terima kasih Artini atas jawabannya. Ya, kurang lebih seperti itu contoh kalimatnya. This is your breakfast coupon. It's valid on tanggal berapa sampai tanggal berapa diisi. It's valid on 2 until 5 February. If you want to have a breakfast, you just come to our restaurant and show this coupon to our waiter or waitress. Bisa disebutkan juga jam buka restorannya untuk tambahan informasi. Oke, ya bagus sekali jawabannya. Terima kasih Artini. Jadi ingat nanti ketika kalian memberikan formulir ke tamu, khususnya guest card dan breakfast coupon harus dilengkapi dengan penjelasan. Sudah? Baik. Selanjutnya, ya, cash receipt, ya ini contohnya di pembayaran. Ini contoh pengisiannya. Oke, diterima dari siapa dan lain sebagainya. Nanti ini Pak juga akan berikan ke kalian ya dalam bentuk PDF mungkin nanti biar bisa kalian pelajari di rumah. Biar nggak salah pengisian. Jadi setelah nanti diberikan harap dibaca dengan baik. Sebagai bahan persiapan untuk pra-UKK. Oke. Jadi selanjutnya ada rival book. Jadi pengisiannya disesuaikan juga dengan registration form. Jadi itu 5 form form inti ya yang digunakan. Apakah nanti ada tambahan lagi formnya atau tidak akan disesuaikan juga nanti. Jadi untuk formulirnya segitu saja dulu, karena yang kita fokuskan tadi di registration form, karena itu formnya
diisi pada saat ada tamu, ada konfirmasi juga, biar nggak salah nanti. Makanya itu kita bahas lebih lama tadi. Baik, anak-anak semua, jadi karena waktu sudah 35 menit, jadi untuk hari ini Pak cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan yaitu pelaksanaan pra-UKK bisa kita laksanakan mulai minggu depan ya kalau tidak salah. Ya, jadi silakan persiapkan diri kalian. Nanti Pak juga akan berikan di sini selain bagaimana cara pengisian formulir, contoh pengisian formnya, atau penjelasan di masing-masing elemennya, itu Pak juga akan berikan nanti untuk kalian prosedurnya. Ya, jadi nanti Pak akan berikan ke kalian, biar bisa kalian pelajari di rumah juga. Baik, anak-anak semua, sekian untuk pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian. Tetap jaga kesehatan kalian, ya. Tetap jaga kesehatan kalian agar nanti bisa melaksanakan pra-UKK sesuai dengan jadwal nanti yang sudah ditentukan. Baik, itu saja Pak akhiri pertemuan hari ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.